Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Hairunisa dari kelas X PB2 nomor absen 30. Kali ini saya akan membacakan materi tentang keselamatan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silmi Hairunisa dari kelas XPB2 nomor absen 30. Step yang pertama, kita akan mempelajari pengertian K3 dan PAK. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis K3 dan PAK. Yang ketiga, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi K3 dan PAK. Yang keempat, kita akan mempelajari peran K3 dan PAK di lingkungan kerja. Dan yang kelima, saya akan memberikan contoh kasus K3 atau PAK. Yang keenam, kita akan mempelajari cara atau anjuran untuk menjaga dan menghindari K3 dan PAK. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian keselamatan kecelakaan kerja atau K3. K3 adalah singkatan dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pengertian K3 adalah bidang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lembaga atau lokasi proyek. Arti K3, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, dapat dibagi secara khusus menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pengertian K3 secara ilmiah atau keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Definisi K3 secara filosofis. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, kita akan mempelajari pengertian penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita beresiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Gangguan kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu kita akan mempelajari jenis-jenis keselamatan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Jenis-jenis bahaya K3 yaitu yang pertama, bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia yang berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan anggota badan kita jika terhirup atau terjadi kontak. Ada beberapa jenis kimia tertentu yang sifatnya mudah menguap dan pada ambang batas tertentu dapat bisa menimbulkan penyakit terhadap manusia. Contoh bahaya K3 yang jenis kimia yaitu uap bahan kimia, gas bahan kimia yang beracun, dan abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang kedua, bahaya jenis fisika. Bahaya jenis fisika ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisik dan berpotensi merusak keselamatan dan kesehatan jika terjadi kontak. Contoh bahaya K3 yang jenisnya fisika, yaitu kondisi udara yang tidak wajar,
suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran orang tersebut menjadi rusak, serta temperatur yang ekstrim seperti terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga yaitu bahaya jenis pekerjaan. Bahaya jenis pekerjaan ini berasal dari jenis pekerjaan proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan bisa mengancam jiwa pekerja tersebut. Contoh bahaya K3 jenis pekerjaan ini yaitu peralatan dan pengamanan yang kurang lengkap dapat mengakibatkan pekerja cedera atau terluka. Yang kedua, pekerjaan pengangkutan barang atau material yang menggunakan manusia yang kurang berhati-hati dan bisa mengakibatkan cedera atau luka. Yang ketiga, penerangan di lokasi kerja sangat minimum yang bisa berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang keempat yaitu bahaya biologis. Bahaya yang berasal dari hewan atau disebut dengan mikroorganisme tak kasat mata yang berada di sekitar lokasi kerja dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia tanpa diketahui, sehingga banyak penanganannya dilakukan setelah pekerjaan terinfeksi. Contohnya bisa juga terdapat ular, bakteri, serta berbagai macam virus. Yang kelima ialah bahaya mekanik. Mekanik yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang bergerak, benda-benda yang tajam, benda-benda yang berukuran lebih besar daripada orang atau pekerja, dan berat, yang dapat menimbulkan resiko pada pekerja seperti terjepit, tertusuk, terpotong, terhimpit, tertabrak, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian desain, fasilitas atau alat kerja dengan kapasitas tubuh pekerja tersebut, sehingga pada kasus seperti ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh, sakit pada otot, pegal-pegal, tulang, dan sendi. Contohnya yaitu seperti gerakan secara repetitif atau berulang-ulang, seperti membungkuk, berdiri, dan membungkuk lagi. Yang kedua yaitu dikarenakan durasi dan frekuensi bekerja melebihi batas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama ada asma. Asma merupakan salah satu penyakit akibat kerja yang cukup sering terjadi, mengingat penyebabnya bisa menyebar di berbagai sektor pekerjaan. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyebab kematian terbanyak nomor 4 di dunia, sekaligus penyakit akibat kerja yang umum terjadi. Penyebab paling utama dari PPOK di tempat kerja adalah asap dan uap dari pabrik maupun lokasi pekerjaan lain, debu, dan gas. Pekerja yang mengalami PPOK umumnya mengeluhkan sesak nafas, batuk, dan napas berbunyi nyaring. Yang ketiga ada carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah penyakit yang terjadi karena saraf median yang terletak di telapak tangan mengalami tekanan berlebih. Penyakit akibat kerja yang satu ini biasanya menyerang pekerja yang bidang pekerjaannya mengharuskan berdiam diri lama di satu tempat dan mengerjakan hal yang sama dalam waktu lama. Contohnya adalah pada pekerja kantoran yang harus duduk dan mengetik dalam waktu yang lama tanpa jeda. Yang keempat, ada penyakit dermatitis kontak. Dermatitis kontak adalah penyakit akibat kerja yang cukup banyak diderita, terutama oleh para pekerja yang bersinggungan dengan bahan-bahan kimia dan metal. Secara umum, dermatitis kontak akibat pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu yang terjadi karena iritan dan akibat alergi. Dermatitis kontak iritan dapat muncul karena paparan bahan kimia seperti zat asam, air kotor, deterjen, atau cairan pembersih. Sementara itu, dermatitis kontak alergi biasanya dipacu oleh besi, karet, zat kimia, hingga baja. Penyakit ini akan membuat kulit pengidapnya terlihat kemerahan, gatal,
kering, dan mengelupas. Yang kelima, ada gangguan tulang dan otot. Penyakit akibat kerja yang juga sering terjadi adalah munculnya gangguan pada otot, pada tulang, otot, sendi, tendon, hingga tulang rawan. Hal ini biasanya disebabkan oleh posisi kerja yang kurang baik atau ergonomis. Tekanan pada tulang dan sendi yang diterima terus-menerus, dan getaran hebat dari alat kerja. Sebagian besar penyakit ini diderita oleh pekerja yang bergerak di bidang jasa dan manufaktur. Dari keseluruhan jumlah orang yang mengidap penyakit akibat kerja, gangguan tulang dan otot diderita kurang lebih sepertiganya. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi keselamatan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Faktor keselamatan kecelakaan kerja atau K3. Yang pertama, biologi, seperti bakteri, jamur, virus, tanaman, dan binatang. Yang kedua, kimia, seperti bahan atau material atau cairan, atau gas, atau uap, atau debu beracun. Reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan, dan juga korosif. Yang ketiga, ada fisik atau mekanik, seperti ketinggian, konstruksi, mesin atau alat atau kendaraan atau alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Yang keempat, biomekanik atau seperti gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat atau mesin. Yang kelima, psikologi sosial seperti stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif. Yang keenam, faktor manusia atau karyawan biasanya meliputi faktor fisik dan mental seperti kurangnya penglihatan atau pendengaran, otot lemah, lemah jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengetahuan dan juga keterampilan, seperti kurangnya memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurangnya pengalaman. Yang ketiga, sikap, seperti kurang minat atau perhatian, kurang teliti, malas, sombong, dan lain-lain. Selanjutnya, ada faktor penyakit akibat kerja atau PAK. Faktor fisik seperti suara atau kebisingan yang dapat merusak pendengaran, radiasi sinar radioaktif yang dapat merusak sel-sel tubuh, dan kelainan kulit. Yang ketiga, suhu yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan heat stress seperti heat stroke, heat cramp, dan lain sebagainya. Yang keempat, tekanan yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan Caisson disease atau penerangan yang kurang baik yang dapat merusak mata. Yang kedua, ada faktor kimia seperti debu yang dapat menyebabkan pneumoconiosis, diantaranya silikosis, asbestosis, dan lain-lain. Yang kedua, fume dari metal yang dapat menyebabkan metal fume fever. Yang ketiga, uap beracun yang dapat menyebabkan keracunan. Yang keempat, gas, misalnya keracunan H2S, CO, dan lain-lain. Yang kelima, larutan bahan kimia, misalnya menyebabkan dermatitis. Yang ketiga yaitu faktor biologis atau infeksi, seperti virus atau bakteri, misalnya avian flu, HIV, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor fisiologis yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kelima, faktor mental atau psikologis seperti stres akibat kerja, hubungan kurang baik, tekanan dari atasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari peran keselamatan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK di lingkungan kerja. Peran
K3 yaitu masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Peran PAK yaitu pertama menentukan pajanan, kedua menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit, ketiga menentukan diagnosis PAK, yang keempat menentukan faktor lain di luar pekerjaan, yang kelima menentukan faktor peranan individu, yang keenam menentukan besarnya pajanan, dan yang ketujuh menentukan diagnosis klinis. Berikut adalah contoh kasus kecelakaan kerja. Ini adalah contoh kasus K3. 4 pekerja cleaning service di pabrik gula rafinasi PT Dharmapala Usaha Sukses atau DUS Cilacap Rabu 29 Juni tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. Sedangkan 1 pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Peristiwa bermula ketika kelima pekerja yakni Ferry Kisbianto berumur 25, Jumono berumur 35, Puji Sutrisno berumur 27, Kasito 30 tahun, dan Adi Purwanto 27 tahun tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Namun tiba-tiba kran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Akibatnya keempat pekerja tewas seketika akibat panasnya uap dengan kondisi mengenaskan. Sedangkan pekerja yang bernama Adi Purwanto berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka cukup parah. Faktor penyebab kecelakaannya yaitu human error, yaitu kurangnya teliti terhadap sesuatu yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada cleaning service, seharusnya bersikap berlebih hati-hati serta teliti, yaitu dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman dialirkan air ke dalamnya. Dan seharusnya cleaning service saat memasuki tangki seharusnya juga mengenakan alat-alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan yang lainnya yaitu kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap alat ini. Menyadari alat ini memiliki resiko yang besar untuk menghasilkan loss atau kerugian, serta harus selalu mengingatkan pada pekerja untuk selalu berhati-hati. Tindakan pasca terjadinya kecelakaan kerja, yaitu beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan kamera-kamera di dalam alat tersebut sehingga operator kran dapat memastikan bahwa di dalam tangki benar-benar tidak ada apa-apa. Kemudian apabila teknologi lebih canggih dapat diterapkan di sana, maka pada tangki tersebut dapat dipasang sebuah alat pendeteksi di mana apabila di dalam tangki masih terdapat orang atau benda asing, maka ada sebuah lampu yang menyala yang mengindikasikan di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing. Kemudian apabila telah terjadi kecelakaan, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi, pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Tujuan dari kegiatan ini tentu untuk meningkatkan manajemen dari kesehatan, keamanan, serta keselamatan pada perusahaan tersebut, menentukan tindakan pencegahan yang tepat, serta menurunkan faktor resiko pada kecelakaan tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari anjuran untuk menjaga dan menghindari keselamatan kecelakaan kerja atau K3 dan penyakit akibat kerja atau PAK. Anjuran keselamatan kecelakaan kerja atau K3 yaitu mengidentifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan tindakan tidak aman. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan seperti pelatihan dan pendidikan
konseling dan konsultasi, dan pengembangan sumber daya. Yang ketiga, sistem manajemen seperti prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, penghasilan dan sanksi, penghargaan dan sanksi. Anjuran penyakit akibat kerja atau PAK. Kewaspadaan tersebut bisa berupa melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit, melakukan deteksi dini terhadap gangguan penyakit, melindungi tenaga kerja dengan mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja seperti yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, yaitu lalu mengetahui keadaan pekerjaan dan kondisinya dapat menjadi salah satu pencegah terhadap PAK. Beberapa tips dalam mencegah PAK yaitu memakai APD secara benar dan teratur, kenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut, dan segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Lalu, selain itu terdapat juga beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh agar bekerja bukan menjadi lahan untuk menuai penyakit. Hal tersebut berdasarkan buku pengantar penyakit akibat kerja, di antaranya yaitu yang pertama, pencegahan primer atau health promotion, yaitu perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan juga gizi seimbang. Yang kedua, pencegahan sekunder atau specific protection, yaitu pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, seperti rotasi atau pembatasan jam kerja. Yang ketiga, pengendalian teknis atau seperti substitusi, isolasi, ventilasi, alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, pengendalian jalur kesehatan seperti imunisasi. Lalu yang terakhir, pencegahan tersier atau early diagnosis and proper treatment, seperti pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, surveillance, pemeriksaan lingkungan secara berkala, pengobatan secara segera bila ditemukan gangguan pada pekerja, pengendalian segera di tempat kerja. Kondisi fisik dan kuat sangat dibutuhkan dalam bekerja. Namun dengan bekerja dengan teratur bukan berarti dapat mencegah kesehatan kita terganggu. Kepedulian dan kesadaran akan jenis pekerjaan juga kondisi pekerjaan dapat menghalau sumber penyakit menyerang. Dengan didukung perusahaan yang sadar kesehatan, maka kantor pun akan benar-benar menjadi lahan menuai hasil bukanlah penyakit. Berikut adalah penjelasan saya tentang K3 dan juga PAK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.